Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Abu Zaid bin Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan hadis dari Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Telah sholat bersama kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sholat fajar, sholat subuh. Wasa'al mimbar, dan kemudian Nabi itu naik ke pada mimbar. Fahatabana, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Hatta hadaratul zuhur, sehingga datang waktu zuhur. Panazala, maka Rasul tersebut turun fasalla, kemudian ia sholat zuhur. Summa sa'idal mimbar, kemudian Nabi naik lagi kepada mimbar. Hatta hadaratul asr, sehingga datang waktu asar. Summa nazala, kemudian Nabi turun lagi fasalla, kemudian Nabi salat. Summa sa'idal mimbar, kemudian Nabi naik kepada mimbar. Hatta gharabatis syamsu, sehingga terbenam matahari. Fa'akhbarana, maka beliau memberitahukan kami, maka suatu yang ada, wa ma huwa ka'inun, dan suatu yang yaitu ada. Fa'alamna, maka ia mengabarkan kami, ahfazuna, kami menghafalnya. Rawi Muslim, berikan hadisnya Rawi Muslim. Jadinya hadis ini menceritakan bahasanya Nabi Muhammad SAW pernah sholat bersama para sahabat dari sholat fajar. Setelah Nabi Muhammad SAW sholat fajar atau sholat subuh, beliau itu khutbahnya itu lama sampai datangnya waktu zuhur. Kemudian Nabi turun lagi sholat. Nah, setelah beliau sholat tersebut, beliau lagi khutbah sampai waktu asar. Kemudian Nabi turun dan sholat. Setelah itu beliau lagi khutbah sampai terbenamnya matahari. Nah, ketika terbenamnya matahari, beliau itu mengajarkan kepada sahabatnya satu perkara di mana para sahabatnya itu mengamalkan dan menghafal perkara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazara, barang siapa yang bernazar, ayyuti Allah, untuk mentaati Allah. Di sini jumlah daripada ayyuti Allah menjadi maf'ul daripada kalimat nazara, karena nanti maf'ul itu dia terbagi menjadi tiga. Ada yang bentuknya zahir, isim zahir, ada yang bentuknya isim dhamir, sama ada bentuknya itu jumlah takwil. Di sini maf'ul daripada kalimat nazara dia bentuknya itu jumlah takwil, yang dimana syarat daripada maf'ul yang terdiri daripada jumlah takwil, bahasanya pada jumlah tersebut terdapat salah satu daripada huruf takwil yang baiknya itu ada 5, di antaranya itu an. Maka di sini jumlah daripada an yuti Allah menjadi maf'ul dari kalimat nazar. Barang siapa yang bernazar ayuti Allah, untuk mentaati Allah, kalau yuti maka hendaklah dia itu mentaati akan Allah. Wa man nadara, dan barang siapa yang bernazar ayyasiyallaha, untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'si, maka hendaklah dia itu tidak bermaksiat kepada Allah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadinya hadis ini hadis yang diceritakan yang diriwayatkan dari Aisyah. Hadis ini merupakan salah satu sumber pengambilan hukum nazar, yang dimana hukum nazar itu diambil dari dua sumber. Pertama, sumbernya itu dari Quran. Para ulama mengambil
mengambil daripada hukum nazar itu dari ayat Quran yang mengatakan wa autu bin nadri itu yang pertama. Kemudian hukum yang kedua itu asal hukum nazar itu diambil daripada hadis ini, hadis yang mengatakan man nazara an yutlawa kafir. Ini merupakan sumber daripada pengambilan hukum nazar. Di mana nazar itu secara bahasa artinya itu wa ada bi khairin aw syarrin, berjanji dengan suatu yang baik atau yang buruk. Tapi secara syar'inya, secara istilahnya, yang namanya nazar itu adalah ada bukhari dengan syar'i, berjanji dengan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang jelek. Karena kalau kita pandang daripada definisinya, makanya nazar itu dia diperbolehkan kepada sesuatu yang bagus saja. Kalau kita bernazar kepada sesuatu yang jelek, semisal di sini juga diletakkan dalam hadis ini, kalau kita bernazar ayat segala untuk bermaksiat kepada Allah, maka nazar tersebut tidak akan diterima, karena nazar yang diterima itu hanya nazar yang berbentuk baik saja. Dan di sini apakah yang jadi pertanyaannya, apakah wajib nanti di sana itu bayar kifarat? Karena ketika orang yang bernazar sesuatu yang tidak baik, wajib di sana itu dia tidak menjalani daripada nazarnya, karena nazarnya itu dia tidak diterima. Tapi tentang apakah wajib membayar kifaratnya itu dia masih ada ikhtilaf. Kalau menurut daripada jumhur ulama di kitab Kifayatul Akhyar, di sana itu dia tetap tidak wajib daripada membayar kifarat. Tapi menurut daripada sebagian ulama, di sana itu wajib membayar daripada kifarat. Tapi ditahqiq oleh Imam Nawawi, pendapat yang kedua tersebut dia pendapatnya baik, dia di sana itu tidak wajib membayar kifarat. Kan kifarat daripada orang yang tidak menjalankan nazar itu dia sama kifaratnya seperti kifarat yang kifarat sumpah, di mana kifaratnya itu ada 3. Pertama di sana itu memerdekakan budak. Kemudian di sana itu kalau dia tidak memerdekakan budak, dia memberikan setina miskin, memberikan orang miskin makan. Kalau dia tidak bisa yang kedua itu, baru di sana itu dia diperbolehkan untuk puasa. Itu merupakan kifarat orang bernazar. Maka hadis ini dia merupakan sumber daripada pengambilan hukum nazar. Wa an Ummi Syariq, dan dari Ummi Syariq radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraha, beliau memerintahkan Ummi Syariq biqatl Auzah, untuk membunuh daripada Auzah pakai. Waqala, dan beliau berkata, kana yaqufu ala Ibrahim, adalah pakai itu ia meniup, maksudnya itu ia meniup api ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Maksudnya itu karena kenapa sampai Nabi Muhammad menyuruh daripada Ummi Syariq untuk membunuh pakai, karena kan dulu pakai ini ia di sana itu ketika Nabi Ibrahim dibakar, dia itu ikut meniup daripada api tersebut. Emang sekalipun dia meniup, emang kalau dia tidak ada efek daripada api itu, misal dia tidak, mungkin dia tidak semakin besar, tapi yang dilihat itu dia dari pihak mana di sana itu. Makanya kita dianjurkan untuk membunuh daripada pakai ini, dinamakan kalau di dalam usul fikih dinamakan di sana ini, sekalipun yang disuruh itu Ummi Syariq, tapi tetap yang kita juga yang disuruh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala hazaqatan, barang siapa yang membunuh batul fi awal torbatin, pada awal pukulan, falahu kaza wa kaza sanatan, maka baginya itu seperti itu dan seperti itu kebaikan. Wa man qatalaha fi darbatis saniyah, dan barang siapa yang membunuh roket tersebut pada pukulan yang kedua, falahu kaza wa kaza hasanatan, maka baginya itu seperti itu dan seperti itu kebaikan, bukan seperti yang pertama. Wa in qatalaha fi darbatis salisah, dan jika ia membunuhnya pada pukulan yang ketiga, falahu kaza wa kaza hasanatan, maka baginya itu seperti itu dan seperti itu kebaikan. Wa
riwayat dan pada sebuah riwayat mangkotala wazaban barasata mengenai takut di awal darbatun pada awal pukulan kutiba lahu mi'atu hasanatu dicatat baginya itu 100 kebaikan wa bisaniyati dan pada yang kedua maksudnya itu pukul kedua duna zalika bukan seperti yang pertama wa bisanisati dan pada yang ketiga duna zalika bukan seperti yang demikian tersebut. Wa Muslim meriwayatkan hadis ini oleh Muslim. Qala ahlul lughah telah berkata oleh ahli bahasa al-wazabu yang namanya al-wazabu al-izamu min samma abbas bulan yang terdiri daripada kulit putih yang beratur itu pakai. Nah hadis ini dia menjelaskan tentang balasan atau pahala daripada orang-orang yang membunuh daripada takut, dari mana pahala itu berbeda-beda. Kalau kita memukulnya satu kali langsung takut itu terbunuh, di sana itu pahala itu berbeda. Begitu juga pukul kalau dia terbunuh pada pukulan kedua atau ketiga. Dan di sini ada salah satu riwayat mengatakan kalau takut tersebut terbunuh pada ketika kita memukul satu kali, maka kita mendapatkan pahala 100 pahala seperti itu. Kalau dia mati pada pukulan yang kedua sama ketiga, balasannya itu beda, yaitu tidak sama seperti pukulan yang pertama. Wa an Abu Hurairah dan harus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, qala rajulun telah berkata oleh seorang laki-laki. Dan di sini hadis ini dinamakan hadis mubaham. Mubahamnya itu dia mubaham matan, karena di sini ada terdapat seorang laki-laki tidak disebut namanya pada matanya, maka dinamakan mubahamnya itu mubaham matan. Qala rajulun telah berkata seorang laki-laki, la atasaddaqan nabi sedekah, sungguh aku bersedekah dengan satu sedekah. Fakharaja bi sadaqatihi, maka itu keluar dengan sedekahnya. Tawada'aha biya bisarik, maka ia meletakkan sedekahnya itu di tangan seorang pencuri. Fa'asbahu, maka mereka waktu pagi yatahaddatsuna bercerita musaddiqal lailata ala sarikin, bersedekah di waktu malam atas seorang pencuri. Faqala, maka ia berkata, Allahumma lakal hamdu, ya Allah Tuhan kami, lakal hamdu bagimu pujian, la atasaddaqan nabi sadaqatu, sungguh aku bersedekah dan satu sedekah. Faqala bi sadaqati, maka itu keluar dari sedekahnya. Qala ana bi yadizaniyatu, maka ia meletakkan sedekahnya itu pada tangan seorang pezina. Fa'asbahu, maka mereka waktu pagi yatahaddatsuna bercerita tusaddiqal lailata ala zaniyah, diberikan sedekah di waktu malam atas pezina. Faqala, maka ia berkata, Allahumma Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu pujian ala zaniyah, atas pezina. La atasaddaqan nabi sedekah, sungguh akan bersedekah dan bersedekah. Fakharaja bi sadaqatihi, maka ia keluar dengan sedekahnya. Tawada'aha bi yadi ghaniyyah, maka ia meletakkan sedekahnya tersebut di tangan orang yang kaya. Fa'asbahu, maka mereka waktu pagi yatahaddatsuna bercerita tusaddiqa ala ghaniyyah, bersedekah pada orang yang kaya. Faqala, maka ia berkata, Allahumma lakal hamdu, ya Allah Tuhan kami, bagimu pujian ala sarikin, atas seorang pencuri, wa ala zaniyah, dan atas seorang pezina, wa ala ghaniyyah, dan atas orang yang kaya. Fa'utiya, maka dikatakan, fakira, maka dikatakan lahu bagimu, amma sadaqatuka ala sarikin, adapun sedekahmu atas pencuri tersebut, ala allahu ayyasta'ibta an sarqatihi, semoga Allah memaafkan atas pencuriannya tersebut. Wa amma zaniyatu, dan adapun penzina, fala allaha tasta'ibu an zinaha,
maka semoga-moga Allah memaafkan daripada perzinaannya. Wa amal ghaniyu, dan adapun orang kaya, fala allahu ayyak tabura, semoga-moga ia itu menghargai sedekah tersebut. Kalau tukar mimma atahullah, maka diberikan infak daripada sesuatu yang atahullah, mendatanginya oleh Allah. Rawal Bukhari, riwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari bilafzi dan lafaznya, wa muslimun bermakna dan muslim dengan maknanya. Intinya jangan mendatangkannya oleh Allah, yang mendatangi beda ketika Paling tikumina atahullah, maka diberikan infak daripada sesuatu atahullah yang mendatangkannya oleh Allah. Jadinya hadis ini sudah menceritakan tentang bahasanya ada seorang laki-laki yang bersedekah kepada 3 golongan orang. Pertama yaitu bersedekah kepada golongan orang, pada seorang pencuri. Kemudian di sana dia bersedekah kepada seorang perempuan yang berzina. Kemudian yaitu bersedekah kepada seorang kaya. Setiap dia memberikan pada sedekah kepada 3 golongan ini, dia mengatakan doa Allahumma lakal hamdu. Maka di sana itu dia diberikan imbalan oleh Allah, dia akan diberikan infak oleh Allah kepadanya kelak. Wa anhu, dan daripadanya dari Abu Hurairah qala, beliau berkata, qulna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dakwah pada satu dakwah. Tarubiya ilahu zira, maka diangkat kepadanya lengan. Wa kana tujibu, dan adalah ia mengaguminya. Pada asamina nafsatan, maka ia mengikat daripadanya itu satu gigitan. Wa qala, dan beliau bersabda, ana sayyidun nas, saya ini penghulu semua manusia, yaumul kiamat, di hari kiamat kelak. Hal tadaruna mimma zaka, apakah kalian mendapati daripada sesuatu yang seperti ini? Yajma'ullahu, Allah akan mengumpulkan al-awwalina, orang yang terdahulu, wal akhirina, dan orang yang terakhir, fi sa'idin wahidin, pada satu tempat. Fayanzuruhum an-nazuru, maka akan melihat kepada mereka orang yang mulia. Wa yasmi'uhum ad-da'i, dan akan mendengar oleh mereka orang-orang yang minta. Wa tadanu minhum syamsu, dan akan dekat dari mereka oleh matahari. Para beban nas, maka yaitu sampai kepada manusia, minal ghammi, daripada kesusahan dan panas, wal karbi, dan bencana, mala yatibuna, yang tidak mereka mampu, wala yahtamiluna, dan tidak mereka mampu membawanya. Qulun nas, maka berkata para manusia, ala tarawna ila ma antum fihi, apakah tidak kalian melihat kepada sesuatu yang kalian padanya, ila ma balaghakum, kepada sesuatu yang ia sampai kepada kalian. Ala tanzuruna, apakah kalian tidak melihat man yashfa'u lakum ila rabbikum, orang yang akan memberikan syafaat kepada kalian, kepada Tuhan kalian. Faqulu ba'dun nasu ba'dun, maka berkata sebagian orang kepada sebagian orang, abukum Adam, bapak kalian Adam. Fayaqtunahu, maka mereka mendatangkan Nabi Adam, datang kepada Nabi Adam. Fayaquluna, maka mereka berkata, ya Adam, ya Nabi Adam, anta abul bashar, engkau itu bapaknya semua manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah menciptakanmu dengan kekuasaannya. Wa nafakha fika min ruhi, dan Allah meniupkan ruh pada, dan Allah meniupkan padamu itu daripada ruhnya. Wa amara malaikata, kemudian Allah memerintahkan para malaikat, fasajadu laka, maka para malaikat itu sujud kepadamu. Wa askanaka jannata, dan ia menempatkanmu di dalam surga. Ala tasfa'ulana ila rabbika, apakah engkau tidak mau memberikan syafaat, memintakan syafaat bagi kami kepada Tuhanmu? Ala tara, apakah tidak engkau melihat, ila mana nutihi, kepada sesuatu yang terdapat padanya, wa ma balagna, dan apa yang tersampai, apa yang terkali sampai. Faqala, maka Nabi Adam berkata, inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban, sesungguhnya Tuhanku telah murka di satu hari akan satu keberkaan. Ghadaban ini menjadi
menjadi maf'ul mutlak daripada kalimat ghadiba. Lam yaghdab qablahu, yang dimana Allah tidak pernah murka sebelumnya mithlahu seperti murkanya tersebut. Wala yaghdab ba'dahu mithlahu, dan Allah tidak pernah murka setelahnya seperti murkanya waktu tersebut. Wa innahu, dan sungguhnya Allah tersebut nahani, ia melarang kami, ia melarangku anis syajaratu, untuk mendekati kepada pohon. Pohon di sini maksudnya itu pohon kodi. Alif lam pada kalimat asyajarat ini dinamakan alif lam di sini. Alif ahdi sini, karena alif lam lil ahdi itu ada 3. Ada lil ahdi sini, lil ahdi zikri, sama lil ahdi huduri. Di sini alif lam itu lil ahdi sini. Maka yang dimaksud asyajarat di sini itu kalimat pohon itu pohon kodi. Fa'asaitu, maka aku melanggar daripada larangan tersebut. Nafsi, Tuhan diriku, nafsi diriku dan diriku. Idhabu, pergilah kalian, ila ghairi, kepada selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Fayaquluna Nuhan, maka mereka itu para manusia mendatangi Nabi Nuh. Fayaquluna, maka mereka berkata, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, anta awwalur rasul ilal ardi, engkau itu pertama rasul di muka bumi. Wa qad sammakallahu abdan syakura, dan sungguh Allah memberikanmu nama abdan syakura, hamba yang bersyukur. Ala tara, apakah tidak engkau melihat ila ma nuhi, kepada sesuatu yang terdapat pada kami. Ala tara ila ma balagna, apakah engkau tidak melihat kepada sesuatu yang kami telah sampai. Ala tasfa'ulana ila rabbika, apakah engkau tidak memintakan syafaat bagi kami kepada Tuhan? Fayaqulu, maka Nabi itu berkata, inna rabbi, sungguhnya Tuhanku, ghadiba, telah murka, al-yawma, di suatu hari, ghadaban, satu kemurkaan, lam yaghdab qablahu lahu, yang dimana Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti murkanya tersebut. Walan yaghdab ba'dahu mislahu, dan Allah tidak pernah murka setelahnya seperti murkanya tersebut. Wa innahu, dan sungguhnya Allah, qad kanat, sungguhnya qad kanat li, telah terdapat padaku dakwah dan satu dakwah. Da'autu biha, aku berdakwah dengannya, ala qaumi, atas kaumku. Nafsi diriku, nafsi diriku dan diriku. Idhabu, pergilah kalian, ila ghairi, kepada selainku. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Fayaquluna Ibrahim, maka mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Fayaquluna, maka mereka berkata, ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, anta nabiyullah, engkau itu Nabi Allah, wa khaliluhu, dan khalilnya dan kekasihnya, min ahlul ardi, dari diantara penduduk bumi. Isfa' lana ila rabbika, berikanlah kami syafaat kepada Tuhanmu. Ala tara, apakah engkau tidak melihat ila mana nuti, kepada sesuatu yang terdapat pada kami. Fayaqulu lahum, maka Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, inna rabbi, sungguhnya Tuhanku, pada ghadiba, sungguh telah murka al-yawma, di suatu hari, ghadaban, satu kemurkaan. Lam yaghdab qablahu mislu, yang dimana Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti murkanya tersebut. Walan yaghdab ba'dahu mislu, dan Allah tidak pernah murka setelahnya seperti murkanya tersebut. Wa inni, dan sungguhnya aku, kuntu, kata betul salah sekali batin, aku pernah berperang 3 kali. Nafsi, diriku dan diriku. Idhabu, pergilah kalian, ila ghairi, kepada selainku. Idhabu ila Musa, pergilah kalian kepada Nabi Musa. Fayaquluna Musa, maka mereka datang kepada Nabi Musa. Fayaquluna, maka mereka berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, anta Rasulullah, kau itu utusan Allah. Faddalakallahu birisalati, Allah memuliakanmu dengan risalahnya. Wa bikalami ala nas, dan dengan perkataannya kepada manusia. Isfa' lana ila rabbika, berikanlah kami syafaat pada Tuhanmu. Ala tara ila ma nuhi, apakah engkau tidak melihat kepada surat yang terdapat pada kami. Fayaqulu, maka Nabi Musa berkata, inna rabbi qad ghadiba, sungguhnya Tuhanku telah murka al-yawma, di suatu hari, ghadaban, akan suatu kemurkaan. Lam yaghdab qablahu mislu, yang dimana Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti murkanya tersebut. Walam yaghdab ba'dahu mislu, dan Allah tidak pernah murka setelahnya seperti murkanya tersebut.
Wa inni dan sungguhnya aku qadqataltu nafsan, aku telah membunuh satu jiwa, lam umar biqatli, yang tidak aku diperintahkan untuk membunuhnya. Nafsi diriku dan nafsi diriku. Ibhabu, pergilah kalian ila ghairi, kepada selainku. Ibhabu ila Isa, pergilah kalian kepada Nabi Isa. Fayatuna Isa, maka mereka datang kepada Nabi Isa. Fayaquluna, maka mereka berkata, ya Isa, wahai Nabi Isa, anta Rasulullah, engkau itu utusan Allah, wa kalimatuhu, dan pembicaranya, alqaha ila Maryam, Allah mencatatkannya kepada Maryam, baru minhu, dan ruhnya darinya. Wa kallamtan nas bil mahdi, dan engkau pernah berbicara kepada manusia di waktu belia. Isfa lana ila rabbika, berikanlah kami syafaat kepada Tuhanmu. Ala tara ila mahna nubi, apakah engkau tidak melihat kepada sesuatu yang terdapat pada kami? Fayaqulu Isa, maka berkata Nabi Isa, inna rabbi qad ghadiba, sesungguhnya Tuhanku telah murka al-yawma, di suatu hari, ghadaban, satu kemurkaan, lam yaghdab qablahu mislahu, yang tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti murka yang tersebut. Walan yaghdab ba'dahu mislahu, dan tidak pernah Allah itu murka setelahnya seperti murka tersebut. Walan yazkuru dzamban, dan ia tidak menyebut akan dosa. Nafsi diriku, nafsi dan diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat, tidak pada satu riwayat, fayaqtuni, maka mereka datang kepadaku. Fayaquluna, maka mereka berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, anta Rasulullah, engkau itu utusan Allah, wa khatimul anbiya, dan penutup para nabi. Wa qad ghafarallahu laka, dan sungguh Allah telah mengampuni bagimu ma taqaddama min dzambika, sesuatu yang telah dahulu daripada dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan yang telah lewat. Isfa lana ila rabbika, berikanlah kami syafaat kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nubihi, apakah engkau tidak melihat sesuatu yang terdapat pada kami? Pantaliku, maka aku berangkat. Fa'ati tahtal arsy, maka aku datang di bawah arsy. Fa'aqa usali dan rabbi, maka aku terjatuh dalam keadaan sujud kepada Tuhanku. Summa yaqulullahu alayya min mahamidihi, kemudian Allah membuka kepadaku daripada pujian-pujiannya, wa husni sana, dan bagus pujiannya, alaihi, atasnya, syai'an, suatu, lam yaftahu ala ahadin qabli, yang Allah tidak pernah buka atas seorang sebelumku. Summa yuqalu, pula dikatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' saka, angkatlah kepalamu. Sal, mintalah, tu'tu, engkau akan diberikan. Wasfa, dan mintalah syafaat, syafaat engkau akan diberikan syafaat. Arfa'u ra'si, maka aku mengangkat kepalaku. Fa'aqulu, kemudian aku berkata, ummati, umatku, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ummati, ya Rabbi, umatku, wahai Tuhanku. Fa'uqalu, maka dikatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, adkhil, masuklah engkau min ummatika, dari umatmu, man la hisaba alaihim, orang yang tidak ada hisab atas mereka, minal babil aiman, dari pintu yang kanan, min abwabil jannah, di antara pintu-pintu surga. Wahum, dan mereka itu syuraka'un nas, sekelompok manusia, bima siwa zalika, pada suatu yang selain demikian tersebut, minal abwabi, daripada pintu-pintu. Summa qala, kemudian Nabi Muhammad berkata, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, innama bainal misra'aini, sungguhnya jarak di antara, sungguhnya suatu di antara dua jarak, min masari'il jannah, daripada jarak surga, kama baina Makkah wa Hajar, sebagaimana jarak antara Makkah dan Hajar, au kama baina Makkah wa Basra, atau sebagaimana jarak antara Makkah dan Basra, muttafaqun alaihi, ittifaq dari Muslim atasnya. Jadinya hadis yang panjang ini dia menjelaskan atau menceritakan tentang keadaan manusia kala di hari kiamat di para mahsyar, di mana para manusia itu akan meminta syafaat pertama itu kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam menjawab tidak mampu, kemudian menyuruh kepada Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh menjawab seperti Nabi Adam, sampai di sana itu para manusia itu datang kepada
meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad, memberikan syafaat kepada seluruh manusia, karena kelak yang hanya mampu memberikan syafaat di